Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, atau bahkan status sosial. Pengakuan terhadap HAM telah tertuang di dalam dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang mana hal ini menjadi sebuah landasan bagi perlindungan HAM di seluruh dunia. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih menjadi isu global yang sangat serius. Sejak abad ke-20, dunia telah banyak menyaksikan segala bentuk dari pelanggaran HAM, yang mana berdampak besar pada kemanusiaan. Salah satu contohnya yaitu Perang Dunia Kedua. Tak dipungkiri, Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait pelanggaran HAM, seperti kasus tentang peristiwa di tahun 1965. Pelanggaran-pelanggaran yang acap kali terjadi adalah akibat dari lemahnya penegakan hukum, kekuasaan otoriter, diskriminasi sistematis, atau bahkan akibat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi. Kasus pelanggaran HAM di masyarakat hanya sedikit yang sampai ke meja pelaporan pihak yang berwenang. Seperti gunung es, pelanggaran HAM di masyarakat tak heran banyak yang tersembunyi. Entah karena korban sendiri yang memilih bungkam atau malah korban yang dibungkam oleh pelaku pelanggaran HAM. Sebagai anggota masyarakat, ada banyak hal yang dapat kita lakukan demi menegakkan HAM. Banyak peran yang bisa kita ambil, seperti taat pada aturan yang berlaku yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan menjunjung tinggi toleransi serta mengawasi penegakan HAM oleh pemerintah. Penindasan yang merupakan kewajiban moral dan hukum. Penyelesaian terhadap pelanggaran HAM bukan hanya merupakan kewajiban moral dalam hukum, tetapi juga sebuah investasi demi menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Saya di sini akan sedikit menanggapi mengenai pelanggaran HAM yang ada di Papua. Kenapa saya mengambil kasus HAM yang ada di Papua? Karena di sini isunya itu sangat kompleks dan sangat sensitif, yang melibatkan berbagai aspek seperti pemerintah, politik, sejarah, ekonomi, dan sosial. Ini seringkali terkait antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam tuntutan hak-hak masyarakat adat, keadilan, dan otonomi. Mengenai hal ini, akar masalah mengenai HAM yang terjadi di Papua itu tidak terlepas dari sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang masih menjadi perdebatan di tingkat lokal dan internasional. Banyak masyarakat Papua merasa bahwa hak-hak mereka sebagai bagian dari bangsa itu terbatasi, tidak bisa bebas ekspresi, dan lain-lain. Adapun bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sana, seperti pembunuhan, dan mereka juga tidak dapat hasil dari pengembangan sumber daya alam. Apa peran pemerintah yang terjadi di sana yang membantu masyarakat di sana? Itu kita ambil dari era Jokowi, yang dimana pada saat itu dia menitik fokuskan untuk pembangunan. Makanya dikenal era pembangunan di masa pemerintahan Jokowi. Tetapi akar dari permasalahan ini tidak mengarah hanya pembangunan saja, melainkan ada hal-hal isu yang sangat sensitif di sana, seperti permasalahan masyarakat yang bebas bersenjata. Contohnya ada OPM, dan masih banyak pembunuhan di sana. Jadi penghormatan terhadap hak masyarakat adat Papua itu masih sangat minim. Pembatasan hak mereka juga masih sangat minim. Jadi pendekatan apa yang harus dilakukan pemerintah? Yang pertama menurut saya,
dialog terbuka antara tokoh adat, antara tokoh agama, masyarakat di sana dengan pemerintah. Jadi seandainya ada kebijakan yang sangat bijaksana, itu bisa menimbulkan perdamaian dan mengurangi hal yang terjadi pelanggaran HAM yang ada di Papua. Itu menurut pendapat saya. Sekian dari saya, terima kasih.